Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Sukacita mewarnai hati kita pada saat ini ketika kita boleh berjumpa dalam renungan pagi Sabtu 12 Maret 2022. Mari kita belajar untuk terus memberikan energi positif kepada orang lain, dan firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntun bagi kita. Mari siapkan hati kita berdoa. Memulai hari ini kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk terus belajar mempersembahkan hidup kami dengan meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang pemuda pernah berkata, "Wah, kalau kompleks rumah berdekatan dengan asrama tentara, pastilah keamanannya sangat terjamin. Tidak ada yang berani untuk macam-macam." Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, di tempat kita merasa aman, sebenarnya menjadi tempat yang paling tidak aman. Karena jika kita lengah, mudah untuk dikelabui. Sekalipun mungkin rumah berdekatan dengan asrama tentara, asrama polisi, pencurian dan kejahatan masih bisa terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa tempat atau situasi tertentu yang kita pandang aman-aman saja, justru kita mudah untuk lengah. Demikian halnya dengan pencobaan. Pencobaan dalam hidup kerap kali dipandang saat sedang berada dalam kesulitan, kesedihan, kekurangan. Padahal pencobaan bisa hadir dalam bentuk hal-hal yang dipandang menyenangkan dalam hidup, seperti yang dialami oleh Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ia dibawa Roh Kudus di padang gurun. Ia tinggal di sana 40 hari lamanya, tidak makan apa-apa. Dan ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan yang pertama berkaitan dengan keinginan daging. Sesudah 40 hari puasa dalam keadaan yang lapar, Yesus dicobai oleh iblis.
untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus kemudian menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban Yesus menunjukkan ketaatan ia kepada Allah, kepada firman Allah. Yesus tidak menggunakan wewenangnya sebagai anak Allah demi memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, tawaran kuasa. Iblis membawa Yesus ke tempat tertinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang akan diberikan kepada Yesus ketika ia menyembah iblis. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi memiliki kekuasaan atau kemuliaan dari dunia tidaklah salah. Banyak orang pakai untuk memuliakan Tuhan. Namun jika syarat untuk mendapatkannya dengan menyembah iblis, dengan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal ini harus dikritisi dengan hikmat Tuhan. Dan pencobaan yang ketiga berkaitan dengan keangkuhan hidup. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri, untuk membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah gagal mencobai Tuhan Yesus, Injil Lukas mencatat bahwa iblis mundur tetapi bukan berhenti atau tidak menyerah, melainkan cari waktu yang terbaik untuk mencobai kembali Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iblis akan terus mencari cara atau waktu yang baik untuk mencobai kita. Dan pencobaan hadir tidak hanya dalam bentuk kesulitan, sebab segala sesuatu dapat dipakai oleh iblis, bisa dalam bentuk wewenang, kekuasaan, kemuliaan, dan kesenangan dalam hidup ini, atau hal spektakuler lainnya. Tekunlah mendalami firman Allah, hidup dekat dengannya. Akuilah kelemahan kita dan minta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk terus bertahan, melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tetapi lakukanlah sampai akhir. Siapa yang bertahan akan memperoleh mahkota kehidupan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa pencobaan seringkali menghampiri hidup kami, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi senang dan aman. Akan tetapi kami belajar dari firman-Mu bahwa kami harus menghadapinya dengan ketaatan dan kesetiaan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan memampukan kami bertahan dalam pencobaan, agar kami terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami juga datang membawa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menunggu pemulihan dari Tuhan. Beri kekuatan Tuhan dan kesabaran dalam hidup, agar mereka dapat memandang bahwa ada harapan di balik salib Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terluka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Beri penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga. Kiranya mereka dapat memaknai bahwa keterpisahan ini sebagai bentuk kasih Allah. Bagi orang tua kami yang lansia, yang memiliki keterbatasan untuk beraktivitas, berkati mereka Tuhan. Lindungi dan jaga mereka, beri damai dan sukacita dalam hati setiap mereka, bahwa di masa-masa tua mereka tetap kepunyaan Allah. Ya Tuhan, sertailah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini. Bagi umat-Mu yang akan bekerja di luar dan di dalam rumah, jaga keluar masuk kami ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang belajar di rumah, di sekolah, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Segala usaha yang dilakukan untuk mencapai harapan dan cita-cita mereka di masa yang akan datang, Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang ada di tanah perantauan. Berkati setiap mereka Tuhan, apapun usaha pekerjaan yang ditekuni, Engkau berkati kiranya semua berhasil dan mereka menikmati kesuksesan yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kiranya kami dapat menjalani hidup ini, terkhusus hari ini dengan kesungguhan, menghadapi kenyataan dengan penuh kesabaran, dan melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini, agar kami dapat melihat kebahagiaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kehidupan kami. Terimalah kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.